Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswin, Nimika 2211010. Agama Islam, alamat Jalan Titang, Kelurahan Lapak, Kecamatan Senja Utara, Kabupaten Senjai. Jurusan S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis perangkat input yang setiap hari digunakan atau seringkali kita jumpai pada supermarket atau dunia bisnis lainnya, serta cara proses dan outputnya. Sebelum kita melangkah jauh, kita ketahui apa itu input, proses, output. Input adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Sedangkan processing adalah peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau perintah, dan output adalah alat yang berfungsi mengeluarkan data yang berbentuk informasi yang dibutuhkan. Adapun contoh alat input komputer yaitu keyboard, mouse, scanner, webcam, barcode scanner, dan lain-lain. Komponen yang termasuk processing yaitu CPU, prosesor, RAM, memori, ROM, VGA card, dan lain-lain. Komponen yang termasuk output yaitu monitor, speaker, komputer, printer, proyektor, sound, headset, dan lain-lain. Nah, inilah dia perangkat input yang akan saya jelaskan yang dapat memproses data sampai menghasilkan data atau output. Barcode scanner. Barcode scanner atau barcode reader adalah alat input yang mampu membaca informasi di dalam barcode. Umumnya alat ini terbuat dari 4 komponen, yakni sumber cahaya, membantu agar bisa membaca kode dengan lebih jelas dan akurat. Lensa, bagian yang bertugas men-scan garis-garisnya. Fotokonduktor, sensor cahaya yang mengubah impuls optik ke elektrik. Decoder, bertugas menganalisis data pada kode dan mengirimnya ke komputer atau tablet. Dalam dunia bisnis, alat yang bernama barcode scanner sudah tidak asing, terutama pada minimarket atau perusahaan lain untuk mengidentifikasi produk yang dijual, dan proses jual beli menjadi lebih mudah dan cepat. Alasan menggunakan barcode agar lebih mudah dalam identifikasi kode. Pekerjaan para operator maupun kasir menjadi lebih gampang dan cepat selesai karena tidak harus menerjemahkan dengan membaca satu persatu arti setiap garis di produk. Mempunyai sistem pencatatan informasi pasti yang dibutuhkan dengan tingkat ketelitian dan akurasi tingkat tinggi dari perangkat, sehingga memudahkan dalam proses input data daripada cara konvensional atau manual. Pada proses penginputan data secara berulang tidak memerlukan banyak tenaga jika dibandingkan dengan cara tradisional atau cara lama. Dengan begitu, perangkat ini memang cocok untuk membantu perhitungan di toko. Cara kerja barcode scanner yaitu mendeteksi kode, kemudian memproses data atau mencocokkan data yang sudah diinput sebelumnya, kemudian mengubahnya menjadi data digital yang terdapat pada layar komputer. Adapun metode yang paling umum yaitu menggunakan cahaya yang diarahkan ke suatu bagian kode pada suatu waktu dan dideteksi oleh sensor cahaya yang dipantulkan dan menghasilkan data pada komputer. Jenis barcode scanner. Saat ini ada beberapa jenis barcode scanner yang umumnya tersedia di pasaran. Setiap jenis barcode scanner tersebut mempunyai perbedaan dalam hal membaca maupun mengkodekan sebuah barcode. Nah, berikut ini merupakan perbedaan dari jenis-jenis barcode scanner tersebut. Band tipe readers atau barcode ones. Dalam barcode scanner tipe ini terdapat foto diode yang berada di samping ujung pena. Untuk membaca kode tersebut, tetapkan di ujung pena lalu digeser ke semua bar secara stabil. Kemudian diode
tersebut dapat mengukur intensitas cahaya yang dipantulkan dari sumber cahaya dan menghasilkan gelombang yang sesuai dengan lebar dan dari bar dan spasi dalam kode tersebut. Setelah itu, barcode scanner mengirimkan gelombang ke decoder, kemudian menerjemahkannya dan mengirimkannya ke komputer dalam format data sederhana. Laser barcode scanner. Pada intinya, cara kerjanya sama dengan tipe pena, tetapi barcode scanner ini menggunakan sinar laser sebagai sumber cahaya. Pada umumnya memakai cermin prisma ataupun kaca bolak-balik untuk memindai laser yang melintasi kode bar tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang barcode scanner. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.